Dalam Islam ada 3 jenis kasus pembunuhan. Pertama adalah al-qatlul amdi, bunuh dengan sengaja. Ini hukumnya qisas, bunuh dengan terencana, dia harus dibunuh juga. Yang kedua adalah al-qatlu atau bunuh karena ghairul amdi, tidak sengaja. Jadi nggak sengaja kebunuh. Jadi nggak ada niat untuk membunuh. Ini disebut dengan membunuh tapi tidak sengaja. Tidak sengaja pengen membunuh. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam kehidupan ini kita tidak mungkin lepas dari khilaf. Al-insanu mahallal khata'i wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bisa jadi karena ketidaktahuan, bisa jadi karena semangat yang begitu menggemuruh sehingga salah bertindak. Nah, kondisi ini pun tak terkecuali dan dialami oleh orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW, para sahabat Nabi. Namun tentu saja kesalahan yang mereka lakukan tidaklah membuat keimanan mereka batal. Karena kesalahan mereka lakukan adalah kesalahan yang sifatnya sangat-sangat manusiawi, yang sangat boleh jadi difahami dan ditoleransi. Adalah Amr bin Umayyah ad-Damri, seorang sahabat yang mungkin tidak seterkenal Khalid bin Walid, tidak sepopuler Umar bin Khattab, Utsman bin Affan atau yang lainnya, tapi perannya dalam sejarah tak bisa dinafikan. Amr bin Umayyah ad-Damri ini, teman-teman sekalian, berasal dari kabilah Bani Dhamrah. Jadi di sekitar kota Madinah Al-Munawwarah itu ada beberapa kabilah. Di antara adalah kabilah Bani Dhamri atau kabilah Ad-Dhamrah. Selepas perang Uhud, beberapa utusan Rasulullah dan misi Rasulullah berhasil menyentuh ke berbagai kabilah ini. Dan sampai juga misi Rasulullah ini ke kabilah Bani Dhamrah. Bahkan ada riwayat mengatakan Nabi sendiri sempat datang ke kabilah tersebut dan beberapa di antara mereka kemudian memeluk Islam. Di antara yang memeluk Islam itu adalah Amr bin Umayyah ad-Damri ini. Dia masuk Islam, berada dalam pangkuan kaum muslimin. Di sekitar bulan Safar, setelah perang Uhud tentu saja, karena perang Uhud di tahun ketiga, ini setahun atau setahun setelahnya, di bulan Safar, ada beberapa utusan dari kabilah Bani Amir yang tinggal di daerah Najd, meminta kepada Rasulullah agar mengirimkan kepada mereka para ustadz muda, para da'i, agar mereka bisa belajar Islam, belajar Al-Quran. Tanpa rasa syak wa syangka, baginda Rasul kemudian menyiapkan beberapa orang pemuda yang masih kuat fisiknya, di mana pagi hari mereka adalah pemuda-pemuda yang produktif, yang mengambil kayu bakar, sebagian berbisnis, dan malam harinya mereka adalah para pemuda yang kuat beribadah. Jadi Nabi betul-betul memilih di antara mereka orang-orang yang berkualitas baik. Berangkatlah utusan Rasulullah ini sebanyak sekitar 70 orang yang berangkat dari Madinah Al-Munawwarah ke kabilah Bani Amir di daerah Najd, dan tentu saja tanpa ada dugaan-dugaan yang macam-macam dan kekhawatiran yang ada. Berangkatlah mereka, namun qadarullah, di suatu tempat, di sebuah wilayah yang berdekatan dengan sebuah sumur yang dikenal dengan Bi'ru Ma'una, sumur Ma'una. Mereka kemudian istirahat, dan Amr bin Umayyah ini dikisahkan dia sempat pergi mencari air atau apalah begitu. Dan begitu dia pulang, teman-teman sekalian, pulang ke tempat tersebut, dia melihat burung-burung pemakan bangkai bertebaran. Maka dia khawatir jangan-jangan telah terjadi apa-apa dengan teman-temannya. Ternyata betul. Ketika dia sampai ke tempat tersebut, teman-temannya sudah dibantai habis dan sudah dibunuh semua. Sebuah tindakan yang sangat fatal yang kemudian telah mencederai perjanjian mereka dengan Rasulullah SAW. Nah, bagaimana dengan Amr bin Umayyah ad-Damri? Awalnya dia ingin kabur melarikan diri, tapi pada akhirnya bersama dengan beberapa orang lainnya dia kemudian tertangkap
ditawan, ya, dan dibawa ke kampung mereka di kabilah Bani Najd ini di daerah Najd. Dibawa oleh Amir bin Tufail, pimpinan mereka waktu itu, dan tadinya pengen dijadikan budak, dijual belikan sebagaimana yang lainnya, tawan yang lainnya, ya, atau juga ada yang mengusulkan untuk dibunuh. Tapi ibu dari pimpinan kabilah ini, dia pernah bernazar untuk melepaskan tawanan, dan akhirnya, ya, ditepatilah Amr bin Umayyah pun akhirnya dilepaskan, ya, dia dikembalikan ke Madinah Al-Munawwarah. Nah, dalam perjalanan dia ditemani oleh 2 orang, ya, bersamanya 2 orang laki-laki, dan disinilah masalahnya. Amr bin Umayyah Ad-Damri mengira 2 laki-laki ini, ya, musuh mereka, padahal bukan, ya. Dia adalah kerabat saja, tapi bukan bagian dari kabilah yang membunuh, membantai kaum muslimin. Karena ketidaktahuan, maka diam-diam ketika mereka sedang istirahat, karena diingat, ya, puluhan temannya dibunuh oleh kabilah Bani Amir tersebut, teman sekalian, ya. Padahal dia dendam begitu kira-kira, ya. 2 orang yang mengantarkannya dibunuh juga ketika mereka sedang tidur dibunuh. Maka pulanglah Amr bin Umayyah Ad-Damri ke Madinah dan bertemu Rasulullah, dan dikabarkan ternyata salah bunuh, ya. Yang dibunuh itu bukan dari kabilah Bani Amir, ya, tapi dari kabilah Bani Kilab, di mana kabilah Bani Kilab ini, ya, telah membuat perjanjian dengan Rasulullah agar tidak saling menyerang, tidak saling membunuh. Artinya apa? Amr bin Umayyah Ad-Damri telah salah bunuh. Dalam Islam ada 3 jenis kasus, ya, pembunuhan, ya. Pertama adalah al-qatlul amdi, bunuh dengan sengaja. Ini hukumnya qisas, bunuh dengan terencana, dia harus dibunuh juga. Yang kedua adalah al-qatlu atau bunuh karena ghairul amdi, tidak sengaja. Nah, jadi nggak sengaja kebunuh. Jadi nggak ada niat untuk membunuh. Ini disebut dengan membunuh tapi tidak sengaja. Tidak sengaja pengen membunuh. Misalnya, ya, bercanda misalnya, kan, nodongin pistol, ya. Dia nggak tahu bahwa di dalamnya ada pelurunya, ditembak temannya sendiri, dia kan ngebunuh, tapi nggak sengaja, dia tidak pengen ngebunuh. Tapi ada juga yang membunuh salah bunuh. Jadi bukan tidak sengaja, tapi dia tidak ingin, dikira itu musuh padahal bukan. Ini kan disebut dengan al-qatlul khata', jadi salah bunuh. Dalam kasus ini, ya, Amr bin Umayyah telah salah bunuh. Dia tidak dikisos, tapi dia harus membayar denda, ya. Dalam tradisi waktu itu mereka harus membayar sekitar 100 ekor unta per orang. Jadi butuh sekitar 200 ekor unta. Sesuai dengan perjanjian piagam Madinah, maka manakala ada satu pihak kaum muslimin ataupun kabilah lainnya memiliki beban harus membayar denda atau sanksi, maka kabilah-kabilah yang lain bersekutu dengan kaum muslimin, ya, itu diharuskan membantu. Maka Rasulullah segera mengajak beberapa kabilah, diantaranya kabilah Bani Nadir Yahudi, untuk, ya, patungan, ya, membayar denda ini. Ini kewajiban bersama, ya, sesuai dengan yang telah mereka sepakati. Datanglah Rasulullah ke kabilah Bani Nadir, teman sekalian, bersama dengan Abu Bakar Siddiq dan beberapa orang yang lainnya, dan disinilah kita melihat karakter orang-orang Yahudi, ya. Mereka mungkin merasa tidak puas, ya, sahabat Rasulullah yang membunuh, kenapa kami harus membayar? Lalu kemudian, padahal ini adalah kesepakatan. Maka mereka melihat kesempatan emas ketika Rasulullah sedang berada di tempat mereka, berada di tengah benteng mereka. Diam-diam salah seorang di antara mereka atau beberapa orang di antara mereka, ya, siap menghunjamkan ataupun menjatuhkan batu besar ke kepalanya Rasulullah. Itu kalau tidak dicegah dan berhasil mereka menggulingkan batu itu, luar biasa. Bisa jadi Nabi meninggal di tempat. Tapi Allah menjaga nabinya. Melalui malaikat Jibril diberitahu bahwa Nabi dalam bahaya seketika, Nabi meninggalkan tempat tersebut. Dan lanjutan dari kisah ini, akhirnya Rasulullah, ya, membentuk pasukan untuk menyelesaikan urusan dengan Bani Nadir yang telah berkhianat, dan endingnya mereka terusir sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr, ya, mereka terusir di kota Madinah dan melarikan diri ke Khaybar. Nanti ada lanjutannya, perang Khaybar suatu saat bisa kita bedah ataupun cek di beberapa video sebelumnya. Nah, bagaimana dengan Amr bin Umayyah Ad-Damri? Amr bin Umayyah Ad-Damri terus mengikuti Rasulullah SAW, dan sampai suatu saat dia mendapatkan kemuliaan, yaitu mendapatkan kehormatan, ya, untuk dikirim menemui Raja An-Najasyi di Habasyah, membawa surat Rasulullah SAW, ya, dan juga mengajak Ja'far bin Abi Thalib untuk kembali ke Madinah. Serta ada satu lagi surat yang dibawa oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri ini ke Habasyah, ya. Apa itu? Surat apa itu? Kita akan ketahui setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami.
konsumsi British Propolis. Sehat insya Allah. Yuk bergabung di komunitas pengusaha perindu Rasulullah. Silakan klik link di deskripsi. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Amr bin Umayyah Ad-Damri, beliau mendapatkan kehormatan dari Rasulullah, membawa surat beliau ke Raja An-Najasyi, penguasa Habasyah, Ethiopia. 3 surat yang beliau bawa. Pertama adalah surat Rasulullah kepada Raja An-Najasyi agar memeluk Islam. Yang kedua adalah surat beliau kepada Ja'far bin Abi Thalib, mengajaknya untuk kembali ke Madinah Al-Munawwarah karena kondisi sudah nyaman. Dan yang ketiga adalah surat Rasulullah ditujukan kepada Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha. Nah, surat pertama ditujukan kepada Raja Najasyi. Dan luar biasa, Raja Najasyi ini melihat dengan jernih surat Rasulullah, memperhatikan kehidupan Ja'far bin Abi Thalib dan kawan-kawan yang memang sudah lama berada di situ. Dan dikisahkan Raja Najasyi ini akhirnya memeluk Islam. Dia masuk Islam, namun sampai akhir hayatnya dia tidak pernah ketemu Rasulullah SAW. Dia meninggal dalam keadaan Muslim, tapi tak sempat ketemu Rasulullah SAW. Karena itu para ulama menggolongkan Raja Najasyi ini kepada kelompok at-tabi'in, orang-orang yang hidup setelah Rasulullah SAW, tapi tak sempat ketemu Rasulullah. Ketika dia meninggal dunia, Rasulullah waktu itu pulang dari negeri Tabuk, dan sempat melaksanakan sholat ghaib. Makanya kita kenal hari ini sholat ghaib, sholat untuk jenazah yang tidak ada di hadapan kita. Rasul mensolatkan untuk Raja Najasyi. Nah, surat kedua ditujukan kepada Ja'far bin Abi Thalib. Maka selepas itu Ja'far ini kemudian kembali ke Madinah Al-Munawwarah bersama Rasulullah. Dia sempat ikut perang Mu'tah, memimpin perang ini dan kemudian meninggal dunia. Nah, surat yang ketiga dikirim oleh Rasul kepada Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan. Waktu itu Ummu Habibah ini janda, putri Abu Sufyan bin Harb. Nabi punya visi untuk menaklukkan hati Abu Sufyan ini dengan menikahi putrinya. Dan waktu itu Ramlah masih berada di Habasyah. Ramlah menerima, tapi bagaimana caranya pernikahan langsungkan? Dilaksanakanlah pernikahan jarak jauh, jamaah. Nabi berada di Madinah, Ramlah binti Abu Sufyan ada di Habasyah. Sebagai wali, dicarilah orang yang paling dekat nasabnya dengan Ramlah binti Abu Sufyan, yaitu Khalid bin Sa'id radhiyallahu anhu. Khalid bin Sa'id bertindak sebagai wali dan yang mewakili Rasulullah karena Nabi tidak hadir. Yang mewakili Rasulullah adalah Raja An-Najasyi, dan terjadilah pernikahan tersebut. Dan tidak lama setelah itu Ramlah kemudian datang lagi ke Madinah Al-Munawwarah dan membersamai Rasulullah SAW. Amr bin Umayyah Ad-Damri ini diberikan usia yang panjang oleh Allah SWT sampai pada pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan dia meninggal pada masa pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Amr bin Umayyah Ad-Damri seorang sahabat yang mungkin pernah melakukan kesalahan sebagai manusia, tapi bukan kesalahan yang substansi, kesalahan teknis yang sangat mungkin bisa dimaafkan. Di sini pentingnya kita ketahui teknik atau cara berorganisasi. Kita harus tahu di antara anggota organisasi, anggota jamaah kita, manakah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan dan mana kesalahan yang bisa dimaafkan. Mana kesalahan yang harus diberikan sanksi dan mana kesalahan yang tidak perlu diberikan sanksi atau peringatan saja. Amr bin Umayyah telah memberikan pelajaran berarti bagi kita. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi dalam sesi berikutnya. Tetap bersama saya, Happy Andi Baswani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.